Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai eh kita mulai lanjutin lagi ngaji syriaknya ya. Ini Amora satu masih lanjutan teks yang kemarin. Kita kita perlu tawasul dulu nggak ke penulis kitab ini? Nggak perlu ya, Mas ya. Aku biasanya Mas tawasul soalnya. Eh Kemarin dari sini sampai mana kemarin Mas? Selesai sampai Kemarin bab kan udah ini, ayatnya. yes. Sampai sini kan ya, selesai ya. Mm-mm. Karena udah selesai ayatnya, kita bisa mulai dari awal. Dari sini. Dari yang merah. Oke. Kalau dari catatannya Bert, ini Matt dimasukin ke depan sini ya. Karena Kamu itu tanda chapter. tanda chapter. Ini Matt ya. M- Meme terus tak Mm. ada Rizal mungkin mau baca atau Ayah ada yang mau baca? Matt Luma Ail mana? Ya? Luma Lu Ma L ya. Benar nggak sih? Itu Qaf nggak sih? Yang ketiga. Makel. Hmm, yang ketiga berarti Mm-mm. luk 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 bal luk bel Mhm. dan ini jangan luk bal hey hey bel hey apa ini yang terakhir ya? Alef dan kayaknya mm, huruf Ini keduanya nun. oh, Lebih Han tinggi dari Hanpa yod soalnya. Hanpa Hanpa Hanpe. Hanpe terus al bener ya? Mm-mm. Ain lam terus syarareh syara sya shre ini apa mim Hei. oh ha ya Mhm. shrereh berarti ya. Kalau di kamus sih dikasih O. Haroro. Shororo. Shroro Shroro terus ini Niza ya Dolat dong. Tolat Zai lebih lancip dan lurus. Mana ya Zai? berarti ini apa da o da da oh itu ini ya apa artikel atau apa sih selain Preposisi. preposisi ini bacanya u ini a wow a wow sini nanya Hmm. un ini gomal un ungle ungle ungle
Hin. Itu iot nggak sih? Mana ini? Mhm. Only. Only ham. Bener gak sih? Evangelion kalau aku bacanya. E. One. One. J. Jeliun gitu. Evangelion. Mhm. Hmm. Met. Metlo. Metlukbal. Hanpa. Mat- Hanpe. Matnya nggak dibaca dong, karena itu angka nggak sih? Oh, ini aja. Oh, itu Kan angka kalian kemarin sebenarnya. baru bahas abjad Hawas. Siap. Kan sama, Lo. jadi itu nggak dibaca. Nah, Al. Shroro tadi ya. Shroro. De. Unjile. Unjile. Un. A. Devangelion. Dewan Jeliun. Oke. Mhm. Apa yang bisa dijelaskan di sini? Di breakdown perkata nggak sih? Eh, bisa kalau saya baca. Cuma itu sebenarnya bukan bukan hasil saya kalau saya yang bacakan. Jadi kayaknya lebih lebih pantas dua yang jelaskan. Aku tidak ingin menjelaskan, tapi aku Menganalisis membacanya. breakdown. Mhm. Hmm, kalau tentang breakdown, sebelum ke sini mungkin aku pengen menambah, menambah nggak sih? Menambah yang tentang ayat kemarin. Kemarin kita ketemu Matt Pashkin di Matt Pashkin ini nggak kelihatan ya. Matt Pashkin, Matt Pashkin itu kan kemarin em, kita mengikutkan itu pada paradigm at Baal dan aku kemarin memahaminya sebagai to doubt, sebagai berarti to doubt. Padahal kalau at Baal itu biasanya menunjukkan pasif atau semacam pasif, jadi tidak em, tidak cukup common at Baal itu bermakna sama dengan akarnya dan dengan itu dia jadi to be in doubt atau to hesitate. Jadi dalam keadaan itu kayaknya sih to hesitate juga kalau dalam logika itu aku berpikirnya kurang tepat karena dari meragukan bergeser menjadi berada dalam keadaan ragu. Jadi ada semacam itunya. Sehingga terjemahannya si siapa Jacobs itu if you are doubtful itu menjadi lebih tepat daripada if you are to doubt. Hmm, itu Matt Pashkin. Terus yang Akhidin kemarin kan kita agak bingung kenapa. Em, aku menganggapnya aktif participle. Terus kamu membenarkan pembacaannya em, itu sebenarnya pasif participle. Tapi ternyata itu benar diakhidin. Em, ternyata di salah satu kamus dijelaskan dan itu beautifully explained. Em, dijelaskan bahwa akhidin dalam bentuk pasif participle itu sering mengambil alih peran aktif participle em, dari artinya apa itu?
Artinya apa ya? Loh, artinya apa? Ya, holding, holding. Kan held atau take something ngono lah ya. Em, Kalau itu pasif, nah dia sering mengambil alih peran aktif participle tadi menjadi holding, dari held menjadi holding. Em, Terus ya be held menjadi holding karena aktif participle-nya punya keunikan penggunaan yang unik. Em, Dia jarang sekali bermakna aktif kecuali dalam bentuk-bentuk tertentu. Jadi penjelasan di kamus itu sangat sangat membantu sekali. Tidak hanya mendaftar makna. Dan kamusnya adalah kamus Margoliouth, Mrs. Margoliouth. Em, karena ini direkam, aku ingin menyebutkan bahwa sebenarnya em, link kemarin itu, Sedra, itu sudah pernah dikirim oleh Hamdi di kelas kita di awal-awal. Tapi karena kita pada saat itu masih masih Nggak pakai. ignorance, masih jahiliyah. Jadi kita lebih pakai siradictionary.net, terus kita pakai yang ini, terus kita melupakan begitu saja link Sedra yang dikasih Hamdi. Jadi bagus em, bahwa Mas siapa kemarin, Akhi Maulana itu Mengingatkan. membawa Sedra ke table kita dan mengingatkan kita bahwa Hamdi pernah pernah ngirim itu. Di Sedra kalau dicari, misalnya Ehad di Sedra itu loh sebelahnya. Di Sedra itu kan ada berbagai fitur ya, dictionary, word search, gloss search, paradigms. Paradigms itu untuk nyari dia di mana, PAL, PAL dan bla bla bla. Tapi word search dan dictionary itu sangat membantu. Seingatku yang paling sering kugunakan kemarin adalah dictionary search. Em, Kalau misalnya ditulis ekhat gitu di situ, nanti akan muncul beberapa pilihan dictionary. Sayangnya em, beberapa di antaranya yang penting itu di apa tuh dalam bahasa Prancis kalau nggak salah. Cuman itu penting, cuman yang Inggris, Arab, terus apalagi Inggris dan Arabnya itu sudah em, sangat cukup untuk membantu. Nah itu to cost to take, to seize, to help, to hold. Em, nah, itu terus kelihatan rootnya, leksimnya, dia kategorinya apa, dan ada pilihannya banyak di situ. Audio ini yang full Syriac, kemudian Barbahlul itu penelitiannya si George Kiras. Brock dan Kiras itu adalah kamusnya Brock dan Kiras, tapi begini, Brockleman itu kamus yang agak lawas. Kamus lawasnya itu dalam bahasa yang bukan bahasa Inggris, sayangnya. Jadi ini penting, tapi kita nggak punya akses ke situ. Ini ke dalam bahasa Arabnya. Payne Smith itu adalah bahasa, kalau nggak salah Perancis juga ya. Nah, itu dilengkapi oleh Margoliouth, dan Margoliouth juga bikin kamus sendiri, sehingga kita punya dua pilihan. Margoliouth Supplement itu Margoliouth yang melengkapi Payne Smith, dan kadang-kadang dalam bahasa Inggris, tapi aku kemarin juga menemukan yang bahasa Perancis, bahasa Perancis, enggak tahu lah, pokoknya bukan bahasa Inggris, entah Latin, Itali, apalah itu. Terus Margoliouth yang Margoliouth saja, bukan suplemen, itu yang sangat-sangat membantu. Jadi penjelasannya tidak hanya mendaftar isi, makna, tapi juga penjelasan-penjelasan tertentu. Jadi ini sangat-sangat membantu, penting sekali. Em, Terutama bagi yang beginner seperti kita ya. Jadi ini misalnya, this participle is seldom used except with wo or a pronoun to express the present and the imperfect tenses. Akhid takes its place elsewhere, having an active besides passive sense. Kemudian dipertegas di sini. The second participle is used with an active
besides its passive sense. Terus dijelaskanlah itu. Jadi ini sangat-sangat membantu dalam pencarianku kemarin. Sehingga kita sudah memecahkan misteri akhid, akhidin, kenapa dia bermakna holding di ayat kemarin. Em, tapi masih ada misteri-misteri yang belum kita temukan dan semoga along the way kita ketemu. Nah, kalau masuk ke yang merah, aku membacanya Lokbal itu akar katanya adalah kebal, dia bisa dibaca dengan stem fa'il sehingga menjadi kobel, kobel, kabel, tapi maknanya jauh berbeda. Jadi em, lebih pas di sini kayaknya untuk membacanya dengan stem fa'al kebal, kemudian diturunkan menjadi lokbal. Dia tidak mengikuti salah satu paradigm itu, dia adalah derivatifnya saja, derivasinya dari kebal itu. Em, arti arti akar katanya kebal itu kalau dalam stem faal dia bermakna to accuse, to impeach, to complain of. Kalau dia kabel dia artinya to receive, to accept. Jadi lebih lebih masuk akal yang to accuse. Kadang-kadang dia diikuti em, al atau men. Dan setelah al atau men itu adalah pihak yang dituduh atau di impeach atau di complain itu. Nah, sehingga kalau di sini maka yang dituduh itu adalah yang setelah al lokbal khanpe al. Jadi khanpe bukan objeknya. Khanpe berarti nanti kita bisa pahami menjadi eh, gitulah pokoknya. Concerning something. Al juga bisa bermakna, bisa menunjukkan tentang apa, bukan tertuduh saja, tapi pihak tertuduh saja atau tentang apa. Dan kita nanti bisa cek di mana posisinya Khanpe dan di mana posisinya Shororo. Kalau hmm, Lokbal, karena dia berasal dari akar kata to accuse, to impeach, to complain of, ketika dia menjadi Lokbal, dari kebal menjadi Lokbal, dia berubah maknanya itu dari complain menjadi against. Dan itu ada hubungan semantik yang cukup dekat dari melawan, menuduh menjadi dari menuduh, mengkomplain menjadi melawan atau berhadapan dengan. Jadi ada hubungan semantik yang cukup dekat dari sana daripada dengan kabel. Maka secara semantik harusnya dia berhubungannya dengan kebal, si lokbal ini. Dan ketika menjadi lokbal, maknanya menjadi against. Jadi against, kemudian khanpe. Against khanpe al shroro. Khanpe di sini tidak didahului oleh al sehingga dia semacam eh, berada dalam posisi tricky, apakah dia bisa kita ambil sebagai subjeknya atau dia bisa kita ambil sebagai objeknya. Em, karena lokbal itu aku belum paham, tapi aku membuka kemungkinan lokbal itu bisa bisa mengambil sesuatu sebagai subjeknya. Tapi kalau dalam konteks ini, em, oh, untuk melengkapi yang barusan, mengambil sesuatu sebagai subjeknya dan objeknya itu adalah kata yang didahului oleh al. Tapi dalam konteks ini, sepertinya Hanpe itu adalah
em, objeknya, al itu tentangnya. Khanpe, kenapa dia menjadi objek? Karena maknanya adalah em, orang-orang Muslim. Bisa Arab, bisa Muslim, tapi di sini dua identitas itu melebur menjadi satu. Penggunaan kata khanpe untuk merujuk pada Muslim atau Arab, atau Muslim dan Arab, dan penggunaan kata lain selain khanpe, kita pernah tahu apa ya, tayeye atau apa. Terus ada satu lagi untuk menyebut Muslim Arab dan Muslim Arab itu dibahas oleh Jacobs dengan cukup elaboratif lah. Jadi menarik sekali. Ada tiga pokoknya. Hanpe, Tayeye, satu lagi apa gitu. Dan di sini Hanpe kata Jacobs secara time frame masuk akal kalau dia em, memaksudkan Arab dan Muslim sekaligus. Karena dia di abad ke-8, karena dia di utara, karena dia digunakan oleh pendeta, gitu-gitu. Dan ada kedekatan dengan Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi. Jadi ada clue-clue itu yang membuat kita berpikir masuk akal sih kalau Khanbi ini bermakna Arab dan Muslim sekaligus. Dan kalau dibandingkan dengan kata setelah al itu adalah apa berarti ya? Dia preposisi, konjungsi, preposisi bermakna tentang, regarding, concerning, about. Kemudian syuroro itu syuror artinya adalah gimana ya? Syuroro diakhiri dengan sufiks ha. Shroro tanpa sufiks ha itu adalah kata benda yang bermakna truth, solidity, firmness. Jadi shroro dibandingkan dengan khanpe itu lebih masuk akal, posisinya adalah khanpe objeknya, shroro tentangnya, against someone, tentang something. Dan shroro kenapa dia diakhiri sufiks ha, he, karena kekhasan Syriak untuk memberikan indikasi tentang eh, siapa pemilik noun ini kalau dia ingin diatribusikan pada seseorang atau sesuatu. Dan indikasi itu berupa pronoun, pronounnya disesuaikan dengan si pemilik yang indicated tadi. Kalau dalam kasus ini, Syuroroh J. Evangelion. Em, The itu bisa bermakna that seperti yang kemarin kita bahas. The akhiri, that, atau who, atau which. Tapi di sini dia punya fungsi of. Dan selain that dan of, dia punya fungsi banyak lagi yang lain. Kadang dia tidak diterjemahkan, dia hanya menjadi penanda awal kutipan or something. Jadi ini adalah syururuh, the truth, terus indikasi kepemilikan, terus ada of dan evangelion. Jadi kalau evangelion itu kita bisa tahu bahwa evangelion itu adalah em, singular, masculine, third person. Karena he itu adalah enklitik dari who atau who dan itu untuk single masculine third person pronoun untuk itu. Nah, evangelion itu adalah kata untuk menyebut Injil. Jadi, the truth of the gospel gitu. By the way, tentang the dan tidak the, ma'rifat nakirah, definite dan indefinite, itu tidak ada em, keterangan jelas dari pertemuan di Hamdi kemarin ya. Tidak ada, kita belum menemukan
sesuatu yang konklusif, indikasi makrifat nakiroh kayak al gitu, kayaknya belum ada, belum kita temukan, atau memang tidak ada di Syriak. Jadi kalau lengkapnya Lokbal, Khanpe, Al, Shiroro, Devangelion, Against, The Pagans, eh, pluralnya diindikasikan dengan dua titik di atas head. Lokbal, Against the Pagans, plural, concerning the truth of the Bible. Dan itu sejalan dengan terjemahan Jacobs yang ada di kontribusinya. Jadi against the pagans concerning the truth of the gospel. Gitu. Bener nggak sih aku membreakdownnya seperti itu? Clear, clear. Bukan clearnya, benernya. Benernya nggak tahu ya. Tapi soal ini Mas, nanti kalau kita dapat 4 huruf gini ya, gimana 5. cara 5 sama terakhir ya. Gimana gimana caranya kita bisa tahu kalau stemnya itu lam ini nggak masuk, mulainya dari kof. Trikku ya. Trikku kemarin gini. Em, lihat di siracdictionary.net tapi tidak mempercayainya. Tapi melihatnya pertama. Jadi kalau di situ terus ditulis em, Lukbal, biasanya dia memunculkan pilihan. Kalau nggak muncul biasanya nggak ada. Ada toh. Nah, Lukbal, terus ada itunya, ada dalam kurungnya. Nah, dalam kurung itu adalah akarnya. Nah, selain itu, main-mainnya dengan sorof. Karena Oh, dulu iya. nilai sorofku 100, jadi tidak ada gitu. Tapi kalau eh, Lukbal itu kan bentuk yang tidak ada dalam hmm, paradigms ya. Paal, Pael, et Pal, et Pael, terus et Tef, et terdouble, Pal gitu nggak sih? Kemudian ada yang terbalik, istafala, padahal dia et sa, em, ada fi'il yang hames dan itu biasanya dibalik. Nanti kita ketemu di mesh, meshta, meshtalu. Em, tapi karena dia tidak ada dalam 5 pilihan itu, plus satu pilihan, sharp L, maka karena tidak ada di 6 dari 6 pilihan itu, kita anggap itu sebagai sesuatu yang akar katanya 5. Itu asumsi sementara. Terus kita cari dalam kamus dengan akar kata 5. Jadi kita tulis di Sedra juga 5 kata itu. Terus nanti seingatku aku dapat akarnya dari Sirak Dictionary, kemudian aku nyari akarnya di Sedra. Tapi dengan logika barusan, kayaknya kita bisa melakukan pencarian di Sedra juga dengan 5 huruf tadi. Coba deh. Lokbal. Mm-mm. Nah, Ada ada karena langsung muncul rootnya ya. langsung muncul rootnya. Dia biasanya memunculkan leksem dulu, kemudian Terus kailonya oh, Baal, mm-mm. Em, terus dia compound gitu. Jadi radixnya, eh, rootnya atau
Radix sama root itu mirip tapi agak berbeda ya. Jadi radixnya compound dan dia berasal dari root yang berbeda dengan radix itu dan dia faal. Kemudian ditunjukkan itu entry di kamus Margoliouth menyebutkan rootnya dan dengan Kailo faal itu kita tahu bahwa itu bacanya bukan kabel tapi kebal gitu. Kalau aku kemarin Sekali- triknya begitu. Sekaligus bukan wazan fa'il ya. Dia bilang gini. Apa? Oke. Sekaligus bukan wazan fa'il dia. Menegasikan ada kemungkinan fa'il. Karena sudah dispesifikkan Kailonya faal Ya, di bawah. Bukan first vowelnya ya, Kailonya yang faal. ya. Tapi yang di sirakdictionary.net, aku sekarang berada dalam kesimpulan, dia tidak bisa 100% dipercaya. Karena Nanti ada kasusnya, apa katanya kemarin ya? Em, Masa masyakhlab itu Sagito. Sagito itu eh, dia tidak dia ada di sirakdictionary.net, tidak ada di Sedra di kamus manapun, dan dia digunakan di Jawa untuk nama sebuah orkes Sagita. Jadi em, aku tidak percaya dengan sirakdictionary.net karena kok apa dasarnya dia? Dan dia tidak menyebutkan dasar sebenarnya karena itu. Dia tidak menyebutkan dasarnya dia sehingga aku tidak bisa langsung memahami dia. Sagioto. Kalau em, bacanya Sagita tapi tulisnya Sagi ya ada alef setelah yod kemudian tidak ada waw. Nah, tidak muncul kan? Tapi kalau dikasih waw sebelum tak di sini muncul waw. Loh, kok karena harusnya dia muncul dia Sagio waw terus to. Nah, itu. Mm-mm. Kan udah dan bacanya Sagito. Kalau di itu kan Sagito, ya kan Sagito. Sagio Nah, yang kedua, lagi Sagito. Terus yang Sedra, di Sedra, coba hapus Alep yang belakang. Nanti kayaknya dia memunculkan pilihan itu. Kok nggak muncul sih? Hmm, Tab-nya juga dihapus coba. Cuman Sagio gitu misalnya. Nah, tuh. Oh, Gmailnya kamu Gmail yang ada titiknya ya? Kumal. Kumal yang nggak ada titiknya harusnya. tombolnya apa aja kalau nggak ada titiknya? Itu sebelahnya kan ada keyboard sih. Pakai keyboard itu aja kalau nggak nemu. Ads. Sin, Set. yod. Set. Alif. Nah, Eh, tuh yang abundance. Nah, adanya itu dan tidak ada di manapun di entry kamus ini yang Sagito yang tidak ada wawunya Tim. tidak ada. Padahal di sirakdictionary.net ada. Jadi kayak apa dasar sirak.net
memberi entry ini Sagyoto. Nah, kemungkinan itu adalah masculine dan feminin yang kita agak em, apa sih namanya, lupa dengan itu kalau aku tulis aja Peshita. Hmm. Tapi kalau di situ nggak ada Sagyoto kalau nggak salah di Matthew. Dia maksudnya ini Dia pakainya itu coba lihat yang pakai apa? ini apa? Sagyo. Oh ya, Terus bukan yang Sagyoto. Contoh udah. yang ada di Matthew itu yang Sagyo. Dan kalau Sagyo ada di sini. Jadi mungkin em, masalahnya itu ada di masculine feminin dan penambahan ta atau tet atau taf ya, aku lupa. Tet atau taf itu adalah penanda feminin. Jadi yang entry terinclude dalam entry di sini adalah Sagyo, misalnya sampai sampai Alef saja, wawu tet Alef belakang tidak ada. Em, itu nanti yang muncul adalah Sagyo. Nah, itu kan ada, tapi alifnya double. Kalau ke bawah-bawah, tidak ada lagi yang lebih mirip. Jadi, yang ada adalah yang atas tadi, kemudian di, difemininkan. Jadi adanya begitu. Aku menduganya, tapi aku belum ngecek sih. Berarti Masculine, feminin. ini pakai logika Arab ya. Ini alif yang kedua berubah jadi waw, berubah jadi vav Untuk, setelah difeminiskan. kan tidak ada. Yang wow bukan feminin. Iya, setelah difeminiskan kan jadi ta. Nah, tapi Yang ada wawnya entah gimana tidak. dia jadi sini awalnya Nah, alif jadi waw. itu bukan feminin, itu yang ada. Yang tidak ada kan yang Sagyoto. Hmm. Yang ada di Syriac Dictionary.net. Yang tidak ada wawunya, tapi ada to-nya. Nah, itu mungkin mirip dengan yang kamu sebut logika Arab tadi. Feminin. Nah, kalau gini kan nggak ada. Kalau yang tanpa waw tadi juga. Kan nggak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena yang dimasukkan dalam entry adalah bentuk maskulinnya. Kalau bentuk maskulin yang muncul tanpa tet, alefnya double tapi dia akan muncul. Nah, jadi yang muncul adalah yang em, dengan yang maskulin dan kita harus mengkonversikan sendiri ke feminin. Jadi kita harus paham em, maskulin femininnya, which aku lupa sebenarnya. Hmm. Nah, Mas Rizal, ingat nggak Mas Rizal? Mm-mm. Atau Iva, Kenapa aku? Kenapa? Soal aturan Halo Mas. maskulin feminin. Aku nyimak ya kalau ini. Nyimak aja. oh kamu nyimak. Nyimak. Menyimak Menyimak. saja. Siapa yang memperbolehkan kamu nyimak, Jal? Tidak boleh. Itu sebuah dosa nggak sih? Ini tadi ya. Iya, itu yang Sagyoto. Tapi itu kan masih di merah nih. Tapi begitu kita masuk ke Sagyoto, kita akan segera menemukan itu masalah itu. Mana Mas Rizal? Ingat nggak aturan? Tapi kalau di feminin kan memang masuk Mas sama Konteks masuk sih. konteks.
Karena Yang feminin dia. Nunjukin apa? nah, 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 Many nah, nah. things, many things. Si kemarin ya. Ada, nah, converting land executor No Evangeline. aspect. Aku cuma membayangkan em, plural dianggap em, muannas, tapi itu anggapan dari Arab yang mungkin berasal dari Syria. Maksudnya di share. Syria juga punya anggapan aturan seperti itu. Hmm. Kecuali kalau dia di muzakkar salimkan, dia akan mengikuti aturan yang jamak taksir muannas gitu. Itu kan abundance. Dia abundance gitu aja. Jadi kita mau masuk ke kalimat pertama, berarti kita tidak ada masalah di judul yang merah itu. Sejauh ini belum sih. Scrolling. Semoga nanti Hamdi beneran masuk ya. Jadi dia bisa membawa kita ke jalan yang lurus. Tadi ini yang Evangelion Muzakar Manas. Coba cek deh. Aku harusnya dia mudzakkar karena enklitik yang di syuroroh kan mudzakkar. Coba cek deh di Sirak Dictionary atau di Sedra. Salah dong. Kim Komal yang tidak ada Oh, titiknya. belum ada. Kayaknya beda keyboardnya. Nggak ada. Makanya lebih enak yang Syriak tapi mengikuti QWERTY daripada mengikuti Arab. N Mhm. E W N. Iya. Nah kalau di Ini QWERTY itu F. Ewanjel. Ion. Di bawah itu. Gospel. Ketiga itu. Mhm. No normal. Bla bla bla. Lihat Margoliouth coba. Margoliath. Nah, Enggak ada ya? hanya ada penjelasan maskulin di plural itunya. Oh Plural, ini. bla bla. Ya. Nah, terus maskulin. Ada lagi nggak soal ini? Judul. Berarti kalau bahasa Indonesia judulnya apa, Mas? Menghadapi apa? Yang dihadapi Hmm, melawan apa ya? rebellion. Nggak tahu sih. Atau perlawanan terhadap Pembelaan. pembelaan. Tapi enggak sih. Lebih ke ya sih melawan ya. Against. Melawan agan tentang hmm, teras Kebenaran. kebenaran Injil, Kebenaran validitas Injil. Injil. Judul selesai. Marijal, Marijal. Mau baca nggak Marijal? Dari sini, dari Amrin.
C. Hmm. Nambah device Nah, dia. Siap. berarti dia mau baca. Oke. Berarti dia ready dia. Entah Mas Ardian, Mas Rizal, nah, siap. Monggo Kenapa? Mas Rizal. Disuruh Mas Dua nih baca katanya. Oh ya udah aku baca ya. Kontribusiku dibaca aja. Mas Duha yang membedah grammarnya nanti. Iya, kita mah dengerin aja dari kontribusi. Sebentar, aku kepencet out dan yang sehabis judul tadi ya. Ya, Hmm. Koreksi kalau salah ya. Soalnya bukan Sherto yang biasa kita baca. Oke. Amrin, Gear, eh, Dam Shalpo, Lan, terus ini tadi yang dibahas ya, Shalito, Sagi. eh, Sagi. Segi, Segito, hmm, Bau, Be, Evangelion. Mm-mm. Udah sampai situ Am- atau terus? Segitu dulu karena ada Oke. titiknya. Kan ini titik ya. Menarik banget loh ini. Ini kan titik di atas mana ini? Oke. Aku harus ganti warna ya. Sebentar. di atas. Ini kan titik. Nah, ini juga titik. Jadi ada diakritiknya di teks ini. Padahal Quran belum belum punya diakritik loh. Ini sudah. Yang titik Quran punya nggak? Titik untuk kalimat akhir kalimat kan nggak ada. Wakaf. Anda wakaf di atas itu kan. Kan di teks-teks Quran yang awal delapan abad 8 sudah ada sih ya untuk yang titik-titik. Tapi untuk titik penanda akhir kalimat itu aku lupa di Quran itu ada atau enggak. Tapi bandingannya harusnya kan dengan itu ya, dengan Tafsir. kitab tafsir atau apapun itu. Aku bacanya Amrin atau Omrin dan aku lebih cenderung ke Omrin. Tidak ada dia kritik penanda O di sini, bukan itu. Em, itu aku nggak tahu bermakna apa, Ya, ini ada tapi di sini juga. Ya. mm-mm. Jadi aku nggak tahu itu. Itu kan kalau yang di atasnya Al itu kan milik Oh, ini dolar modal di dolar. atasnya. Em, kalau yang itu yang di Omrin aku nggak tahu. Kalau Hanpe itu kan di bawahnya Olap karena di bawahnya Olap ada dot karena dia tidak dibaca atau apa yang mewakili garis kalau di Hailey. Tapi yang di atasnya mem di Omrin aku nggak tahu. Omrin, Ger, Omrin itu dari Emar. Emar itu berkata, kan Hamdi cukup sering ya membahas kata ini. Emar. Em, dalam bahasa Arab aku nggak ngerti apakah ada kata yang mirip ini untuk makna membaca. Tapi dalam bahasa Ibrani ada. Kalau di Arab tidak ada, berarti mungkin ini adalah em, kata Aramaik yang tidak survive di Semitik Selatan. Iya, em, adanya di utara, jadi Ibrani sama Syriak yang masih retain kata ini. Omrin, dia
kayaknya titik dua di bawahnya itu ada milik Omrin tuh, untuk menandakan dia plural. Jadi dia tidak milik Sagito, tapi titik dua itu milik Omrin untuk menandakan Omrin itu plural. Dia dari Emar berkata, kemudian dipluralkan maskulin, ditambahi ya nun, yot nun, dan ditambahi titik dua untuk menunjukkan dia plural. Yot nun itu untuk memberi indikasi gender, pluralnya lebih ke titik dua. Jadi Omrin, mereka berkata, care itu adalah however, indeed, dan seperti yang Hamdi sering bilang, care itu kalau dalam rasa bahasa Inggris harusnya di depan, tapi kalau di Syriac dia sering muncul sebagai kata kedua dari sebuah kalimat. Jadi kalau menerjemahkannya, indeed, they said, atau they say, karena tidak ada who atau apa penanda past. Jadi indeed, they say, the mashkhalab, the mashkhalab nggak sih? The mashkhalab itu akar katanya adalah kholab atau apa ya? Khlab. Jadi tambahannya, dia kan that. Mereka mengatakan bahwa that. Jadi itu introducing subclause. Kemudian mashkhalab berasal dari khlab. Dan dia adalah, nah ini root yang kita belum pelajari nggak sih em, di kelas ini? Rootnya itu adalah sharp L. Kita belajar nggak sih? Kalau dicari di Sedra, coba cari di Sedra terus tulis mim, shin, khat, lam, pa. Pa itu apa sih? Pa. Shin di bawah. Shin. Terus khat di sebelah kirinya. Ini yang ini. Masa itu ya? Masyal. Oh enggak, di sebelahnya enter. Sebelahnya enter. Dua di sebelah kirinya enter. Nah. Dari khlab coba. Tanpa masyakhlab. Oh iya. Ke bawah kan nggak ada tuh. Oh ada ya. Masyakh. Kasih lomat coba. Bisa nggak? Nah itu. Bawahnya. Karena bukan itu maknanya. Oke. Coba ambil yang paling atas deh. Yang different. Itu beda dong. Itu masyakhlabono. Itu sudah beda lagi. Coba kasih khalab saja. Cari di khalab aja. Nah. Terus nanti buka Margalio. Nah, terus di kanan, di bawah, di kanan, di tengah, itu ada chapel. Nah, itu rootnya, itu stemnya.
Nemu. Kan kita nggak belajar itu ya. Kita belajar nggak sih itu? Syaf'al. Kayak kita nggak belajar deh. Jadi kalau yang ini kemarin aku berasumsi 3 huruf terakhir adalah itunya, rootnya, sehingga aku Hmm, me- mencarinya di khalaq, bukan pakai HEL. oh iya ya, kita nggak ada belajar ini ya. Mm-mm. Makanya mungkin karena ini bagian itu ya, ada intermediate mungkin. Dan kita kan pada saat itu masih zong, nol sekali, zero sekali tentang itu, kayaknya. Dan Dikasih setra aja nolak. di paradigm pun aku nggak nemu. Padahal paradigmnya kan ngasih lebih dari 5 stem yang kita pelajari. Jadi Mesyah Lab tadi itu aku dapatnya em, dari berasumsi bahwa 3 huruf terakhir adalah akar. Mm-mm. Mungkin kalau pakai Oh, di trik sini yang ada. sebelumnya apa? Di, di punya siapa ini? LDK LD. ada Syaf'al. Ya kan itu advance. Itu kan buku berapa halaman? 1.000 halaman kok. Itu untuk Masa advance. 300. Hmm. Tapi berasa 1.000 sih pas aku baca. Karena berat sekali. Karena berat Berasa seribu banget itu, yang berasa notice. seribu itu tergantung kualitas otak aja itu. Kalau berarti di kamu berasa 3.000 gitu ya. Kalau kalau yang pakai trik yang tadi, mungkin kita nyarinya di syriacdictionary.net. Kita masukkan mesh mesh khalab meme meme shin head dong, terus longer. Nggak ada, ada ya, nggak ada, itu shin wow. Hmm. Mesh nah itu yang atas, yang atas. Nah, Dia jadi dari kayaknya untuk menemukan lab. mm, Langsung ada namanya. ada rootnya. Kayaknya ini berfungsi untuk menemukan rootnya. Kalau kita tidak yakin memastikan rootnya apa. Em, nah, Shaklab juga ada di sini. Yang kedua tuh, yang bawahnya. Yang nomor 2 dari atas tuh. Itu kan to change, to transform. Itu akan stem. Tapi di sini tidak ada penjelasan dari bahwa itu adalah stem kan. Nah, kalau di Margoliouth kita tahu bahwa dia adalah stem yang lain. Karena yang ditulis dalam kapital di Margoliouth itu adalah stem-stem. Jadi UPL atau ETPA, ETP itu semuanya ditulis dalam kapital. Sharp L termasuk yang ditulis dalam kapital, berarti dia adalah stem. Nah, em, mungkin Syriac Dictionary ini membantu untuk mencari akar katanya, tapi untuk maknanya kita harus cross check ke Sedra gitu untuk memastikan benar ya. Dan di sini kita nemu mesh. Kalau yang lebih tepatnya sih di bawah itu di Chapel, terus kan ada estapal yang di bawah estapal, satu baris di atas estapal itu ada mesh mesakhlab mesakhlab pen mesakhlab. Nah, baru terus dimasukkan di atasnya mesakhlab. Dan kalau tapi kamu harus buka tab yang lain sih. Kamu klik komen untuk di Sedra tadi. Em, di Sedra klik, klik komen untuk membuka tab baru dari yang paradigm.
paradigm yang atas, paradigm. Nah, itu kalau kamu masukkan Mesyah Lab, kan dia STEM ya. Mesyah Lab tidak termasuk, tidak tercakup di sini. Mesyah Lab. Nah, itu bukan mem yang depan. Head itu yod. Enter. Iya. Kirinya enter. Chef. Lomat. Back. Nah, kalau kamu enter nggak muncul karena dia tidak termasuk. Tapi kalau kamu kasih khalab saja tanpa dua huruf pertama, dia akan muncul, tapi tanpa shalab, shalab tadi. Yang muncul cuman ini 6, tapi karena ada afl. Jadi harusnya, jadi yang apa tadi? Chapel, chapel itu mungkin bukan standar, mungkin khusus atau mungkin advance. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi dia tidak muncul di sini, dia tidak muncul di Hailey, dia hanya muncul di kamus Margolio dan Noldig. Jadi kayak menarik ini, kita sudah em, nambah satu yang belum kita pelajari di kelasnya Hamdi. Nah, Ada kemungkinan kayak Saufa nggak ya? Sa aku nggak Sanokoru ngerti itu kah? kamu, Gitu ya. kemungkinan itu kamu dapat dari mana ya? Tapi Dari Arab sih. Akoro ya. Sanukori ya. Tapi ada meme-nya tuh. Beda lagi. mm, Kalau cuma sin. jadi jadi kalau mesyakhlab tadi itu kemudian kita harus ngasih itu sendiri kan, ngasih em, sufiks pronoun sendiri kan. Dan tadi kalau di teks kita lihatnya dia em, mesyakhlab pin, mesyakhlab pin, dia mesyakhlab saja, dia mesyakhlab. Berarti Omrin mereka mengatakan, indeed mereka mengatakan bahwa mesyakhlab. Nah, mesyakhlab itu artinya kalau kita kembali ke Sedra yang Margoliouth tadi, itu artinya adalah em, berubah, ya nggak sih? Change. To be Change. altered, diubah, telah Alter. diubah. Jadi telah diubah, dia menjadi em, Mati. Pas. pasif, betul. Dia menjadi pasif. Dia mirip dengan et p, et pa, menunjukkan mode pasif, pasif mode. Hmm, nah, Margoliouth. Terus yang kanan, yang bawah, yang tadi dia different, various, diverse, tapi dia juga bisa menjadi to change. Hmm. Nah, dari Sedra Margoliouth tadi kan maknanya adalah sebenarnya to change. Hmm. Sedra Margoliouth um, maknanya adalah, makna Chapel adalah to change, to alter, to convert, to pervert. Tapi yang mesh
Mesyakhlab. Tadi bukan syakhlab, tapi mesyakhlab ada tambahan mim di sebelumnya. Itu adalah pasif participle sebagai adjective dengan makna different, various, dan diverse. Tapi yang cocok dengan kasus kita itu adalah makna eh, bukan sebagai adjektifnya, makna pasif participle-nya tanpa menjadi adjektif. Sehingga dia pasif dari to change berarti to be changed, to be altered. Berarti kalau kembali ke teks, Omrin mereka mengatakan, indeed mereka mengatakan bahwa telah diubah lan em, kalau kembali ke Sedra, terus ini sudah di luar ini atau ada di sini ya? Nggak ada, nggak ada. Adanya di Lomat, di entry tentang Lomat, tapi tidak bisa dicari di sini. Jadi harus ngecek di Margoliouth-nya. Kemudian kita akan nemu fungsi-fungsi Lomat. Nah, em, itu yang sudah aku share di. Nah, fungsi-fungsi Lomat itu salah satunya adalah untuk menandakan agent di fungsi C di sebelah kanan ketika dia mengikuti sebuah verb yang pasif. Jadi after a verb in the passive voice, the sign of the agent. Jadi telah diubah oleh gitu. Kalau dalam bahasa Arab apa ya? Be. Iya. Kalau dalam bahasa Arab apa ya? Dari kemarin nggak nemu nih. Nggak inget. Dipukul oleh siapa? Diubah oleh siapa? Dimakan oleh siapa? Nggak oleh, dia pakai isim naib fa'il. Kan berarti objeknya. Tapi oleh siapa kan nggak ada. Adanya kan akalahu siapa? Ada kan konstruksi itu ya. Oh ya. Yang menunjukkan pasif tapi menunjukkan subjeknya. Biasanya Arab itu kalau pasif ya pasif, berarti subjeknya tidak ada. Kalau subjeknya ada berarti dia aktif. Dan ini adalah konstruksi yang cukup berbeda dengan Arab. Em, dipukul oleh apa? Dan dari situ, karena kita bisa memahami itu dalam bahasa Inggris juga ada by, maka itu keunikan Arab, bukan keunikan Syriak. Konstruksi ketika ada subjek dia aktif, ketika tidak ada ketika pasif dia pasti tidak ada subjek. Itu keunikan Arab bukan Syriak. Jadi kalau kembali ke teks berarti indeed mereka mengatakan bahwa telah diubah oleh kita karena enklitik nun, em, bahwa telah diubah oleh kita segioto, dan itu masalah tadi, dan maknanya adalah noun bukan numerous, in great abundant, bukan apa yang adjektif semua. Dia adalah noun. Jadi selain dia masculine feminine tadi masalahnya, dia mungkin adalah pembeda noun dan adjektif. Jadi aku masih harus baca-baca lagi tentang itu, tentang penambahan tak di sana. Tapi Sagiotu di sini em, kita aku mengasumsikan ini adalah sama dengan entry yang di Sedra tadi yang ada wawunya dan itu adalah noun. Jadi tidak usah kembali ke Sedra biar tidak repot. Em, yang itu adalah noun. Jadi telah diubah oleh kita. Indeed, mereka mengatakan telah diubah oleh kita em, banyak gitu. A great number. Banyak. B. Evangelio. Banyak dalam Injil. Jadi kalau diterjemahkan, mereka mengatakan, indeed mereka mengatakan bahwa telah diubah oleh kita banyak dari Injil. Banyak hal dari Injil. Untuk lebih smooth lagi, indeed
mereka mengatakan telah diubah oleh kita banyak bagian dari Injil. Kita menambahkan bagian. Kalau kita kembali ke terjemahannya Jacobs, dia mengatakan indeed apa ya? Indeed they say many things in the gospel have been changed by us. Jadi dia malah mendahulukan yang Jadi tadi kan subjeknya many things, eh, objek dari naibul fa'il dari pasif itu didahulukan, kemudian subjek land itu di belakang. Many things in the gospel have been changed by us. Gitu. Aku nggak tahu 115 itu apa ya yang dia tulis, aku lupa. Kamu bisa nggak kembali? Oh, ini aku bisa kembali ke sana. Yang dia tulis di 115 itu adalah it makes more sense to read Meshachlef have been changed passive participle than Meshachlef active participle. He changes. Also, the number and gender do not match the subject Sakioto. Many things, female plural. Presumably, the simplest form of the participle, i.e., masculine singular, was chosen instead of Mesachlefon. Jadi benar ituku, mm-mm, benar kecurigaanku bahwa ada ketidakcocokan apa apa berarti jumlah ya, jumlah number ya, ketidakcocokan number. Em, tapi aku tidak cukup setuju dengan Meshachlef dan Meshachlef karena kalau kita kembali ke apa Margoliouth tadi, sebenarnya tidak ada masalah Meshachlef dan Meshachlef. Em, karena yang jelas ini adalah pasif diubah oleh kita. hanya di wow-nya Dan tadi nggak ada. apa? Masalahnya di wow tadi kan. Itu kan Sagyoto, tapi Mesyakhlaf dan Mesyakhlaf kan hurufnya sama. Mesyakhlaf dan Mesyakhlaf. Um, Mesyakhlaf itu yang aktif, pasif participle-nya. Mesyakhlaf itu yang aktif, Mesyakhlaf itu yang pasif. Ini yang di bawah ini. Sudah muncul sih, jadi nggak perlu nyari lagi. Mesyakhlaf ini itu kan pasif participle, kemudian apa itunya gitu. Karena ada lomat dan nun, itu menurutku tidak perlu diklarifikasi lagi, karena sudah ada lomat dan nun setelahnya yang menunjukkan agent, dan apa yang membuat mesyakhlaf itu mungkin, mesyakhlaf itu mungkin gitu. Karena kan ini biasa saja. Kita harus menentukan mesyakhlaf atau mesyakhlaf, kemudian ada lomat nun, ada eh, kata lain yang cocok menjadi naibul fa'ilnya, ya kita otomatis memilih passive participle itu. Cuman yang perlu diklarifikasi dari note tadi, yang cocok menurutku untuk diklarifikasi itu adalah ketidakcocokan number. Karena Sagioto itu harusnya female plural, ya kan Hmm. female plural kan berarti. Hmm. Dan berarti dugaan kita bahwa penambahan tab-nya tadi untuk female itu mungkin aturannya, cuman kita belum baca gitu aja. Dan itu tidak match dengan mesyakhlaf. Harusnya dia mesyaklafon gitu. Jadi cuman Eh, itu aja. Gimana Jal? eh, aku ini ya, sal, eh, Salpok sama Tristan Jacob itu dia naro yang titik dua itu buat di eh, Shelly
Shaggy Thaw itu. Dia yang kalau Mas Duha kan tadi, Hmm, namanya di ini ya, Omrin ya? mm-mm, mm-mm. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang harus kita tanyakan ke Hamdi. Karena aku nggak tahu. Karena dua-duanya plural. Jadi Iya, jadi menurutku Omrin juga layak mendapatkan titik dua gitu. Dan titik dua kan boleh ditaruh di bawah kan? Bukan nggak mungkin juga. Dan kalau di Jacobs, titik di atas mem itu di Omrin direproduksi nggak sih? Ada ya Omrin? Oh ada. Apa ya ada. kira-kira itu ya? Mm-mm. Dan itu titiknya berbeda dengan titik eh Reich kan? Reich. Lebih kecil, lebih tidak pekat. Kalau Mhm, yang ra kan itu kayak Demesh, de Meshachlef. Dia ada titik di bawahnya itu juga eh, bukan titik asli gitu dari huruf bawaan dari huruf. Dia kayak titik dua itu yang sesuatu yang harus kita tanyakan ke Hamdi. Titik dua itu di Sagyoto atau di Omrin atau bisa dua-duanya dan dia hanya memilih Sagyoto. Tapi apa alasan memilih Sagyoto semacam itulah. Hmm, gini toh dua kalimat baik 1 jam setengah ya. Astagfirullahaladzim. Tapi menarik juga kita bisa em, mendebat Jacobs. Kenapa harus, Ya, terutama di Meshaklef tadi, kenapa dia harus mengklarifikasi poin itu ya? Padahal kan konteks cukup jelas. Kalau kita baca bahasa Arab juga kan sering kita dihadapkan dihadapkan pada keharusan memilih antara mabni majhul atau mabni maklum. Dan kita kan melihatnya dari konteks. Ya nggak sih? Kalau ada misalnya di sini ada lomat nun dan ada itu cukup jelas nggak sih gitu. mmm, Tapi kalian nyadar nggak fakta bahwa kita sudah menggunakan sedra itu berarti kita sudah em, apa yang disebut Hamdi sudah lancar bahasa baca Siriaknya dan sudah melewati kelas basic untuk masuk ke info-info yang lebih mendetail dari Siriak itu. Tapi ini membantu banget sih yang Mark Hollywood ini, terutama untuk yang nggak bisa, yang cuman bisa baca Inggris ya, membantu banget sih. rata-rata kalau pengkaji luar itu, mmm, apa karena mereka memaknainya pakai ini ya, framework bahasa Inggris gitu, sedangkan kita cenderung, apa ya, mencari pola persamaan itu dari bahasa Arab. Apa itu yang jadi penyebab kasus, eee, apa tadi, kasus kata Uh, yang change Mesyaklab tadi. iya, musyaklab itu, heeh. Hmm, karena dalam bahasa Inggris itu mungkin membingungkan gitu ya. Apalagi Iya yang kalau langsung ke Syriak tanpa lewat Arab ya. kayak Mas Duha Hmm, tadi bilang kan kalau ya kalau ketemu ibaratnya tuh kayak ketemu lana atau lan gitu ya dalam bahasa Arab, ya udah konteksnya berarti ada kemungkinan itu fi'il majhul gitu. Konteksnya mhm, udah terang benderang. Tapi mungkin ya mhm. di dalam bahasa Inggris polanya bukan Mungkin begitu ya. Sehingga dia mhm, perlu mengklarifikasi itu ya. sama.
Masa kamu lebih bijak loh Jen daripada Apa? aku. Lebih bijak daripada aku. Hmm. Masuk akal sih. Hmm, dan kita sudah bisa, coba kalau tidak ada Jacobs untuk dua kalimat ini setidaknya ya, kita udah bisa menangkap maksud dari Syriak loh dengan baik, dan kita bisa memberikan argumen yang cukup untuk mempertanggungjawabkan penafsiran kita, ya nggak sih? Iya. Terima kasih Mas sudah menyertakan saya dan Ya, Pauji di kita ya. Katanya, kita nggak apa-apa kontribusi ini kan kami mah. kan kontribusi kami minim ya. Kita cuma mendengarkan ya. Tahu nggak sih, kontribusi kalian tidak minim kok di sini. Kamu membaca, Fauzi membuka, saya tidak minim. Tapi betapa aku kayak kembali ke kelas Nahu, enak sekali. Aku menikmati sekali perdebatan seperti ini. Kalau kita ingat-ingat kelas kita dengan Hamdi, kan yang membuat kelasnya dari 1 jam jadi 1,5 jam kan di exercise, kemudian kita diskusi tentang, loh ini apa gitu, ini Eropinya. Enggak sih, yang bikin lebih dari sejam itu sampean aja. Pertanyaanku itu kan, jadi aku menghilangkan aspek agunya, menghadirkan yang pertanyaannya. Tapi Hmm. di hari ini ya eh, turun drastis ya jumlah orang yang Soalnya ya coba kita ada beberapa aja deh. ada beberapa yang kenal aku toh. Terus Hmm. pertama mungkin ini hari Minggu. Em, Terus keduanya, jadi orang ini bukan weekdays, terus mereka lebih memilih untuk istirahat. Terus keduanya mereka tidak tidak belajar Syriak dulu. Dan diskusi kita tuh apa, sangat niche, sangat segmented, dengan menggunakan istilah-istilah teknis yang pernah belajar Syriak. Makanya yang Iya sih. nyambung kemarin Maulana, karena Tapi dia sudah belajar Syriak. Akhi Maulana kenapa nggak hadir ya hari ini ya? Akhi Maulana. Malah nanya dia. Dia dapat linknya dari orang kayaknya. Dia nggak daftar. Jadi Ah, nggak dikirimin. mungkin dia ikut link yang sebelumnya, kan berbeda linknya. Sama kok. Beda Oh, kok, masa beda ya? beda tadi kata Iva, dan kuliah juga beda. Hmm. Dan aku sebenarnya ngasih ngasih flyer ke temanku dengan link yang kemarin, dan dia nggak ada. Berarti dia, Oh, salah berarti link. mungkin. Hmm. Jadi mungkin karena itu, atau itu juga sinyal bahwa em Elbrand harus harus buka kelas Syriac yang baru untuk basic, biar mereka bisa nyambung diskusi sama Ini kita 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 yang advance ini. yang advance ini, yang religius ini. Kita kalau dipikir-pikir ngapain loh kita baca teks Kristen? Ini Nuzulul Quran loh ini. Iya lagi bulan Ramadan ya. Mm-mm. Nggak punya belajar teks. Terus bayangkan betapa bangganya. Nabi pernah menyuruh Zaid bin Sabit belajar bahasa Suryani toh. Nah, Terus bayangkan lagi betapa bangganya. Ini untuk memberi nuansa Ramadan pada diskusi kita ya. Masya Allah. Nabi pernah meminta Zaid bin Sabit belajar bahasa Suryani. Em, dan sekarang di sini, di tem- di tempat yang tidak apa ini, apa istilahnya? Dunia apa? Dunia Maya. digital tuh dunia apa? Maya. Di dunia maya, umatnya Nabi belajar bahasa Suryani dan bisa berargumen tentang nahunya bahasa Suryani. Bayangkan. Asik.
Betapa Berargumen bangganya. aja deh. Berargumen aja dulu ya. Benar salah ntar lah. Nunggu Mas Hamdi. Mm-mm. Iya, nanti berarti kita ganggu Hamdi lagi di grup ya. Untuk pertanyaan Iya. tentang titik dua tadi. Rame-rame aja nanti di grup. Mm-mm. Ini Mas Hamdi bisa nonton rekamannya. Ketawa aja deh. Oh iya ya, tapi ini berarti harus ada follow up lagi sih. Ini masuk mas kamu masukkan di rekaman atau enggak ya? Tapi masuk juga nggak apa-apa. Ini adalah pembumian Syriak dalam diskursus IAT karena pertama jarang Syriak, les bahasa Syriak. Yang kedua, mereka tidak punya, kalaupun ada, yang aku tahu kan Hebrew Verse ya, atau apa? Ada lagi nggak sih? Ada lagi satu konten kreator namanya Bayu Sakti, Bayu Sakti. Kalau nggak salah, konten kreator, dia ngasih video-video basic tentang Syriac, Aramaik, dan bahasa-bahasa yang lain. Tapi dari eh, dengan level kita sekarang ini, kita bisa tahu bahwa ada beberapa yang kurang pas gitu, tidak berdasarkan buku gitu. Atau dia punya buku yang lain untuk menjadi lebih bijak seperti Rizal tadi, yang berbeda dengan kita. Tapi ada bedanya dengan Hailey dan mungkin tidak cocok untuk membaca naskah ini. Maksudnya hasil terjemahnya akan berbeda dan arah argumennya accordingly akan berbeda juga. Jadi em, pertama jarang yang ada itu Hebrew first tidak dalam konteks IAT, yang Bayu siapa itu Sakti atau siapa itu agak berbeda untuk tidak mengatakan salah, agak keliru. Jadi untuk secure dan untuk memfasilitasi teman-teman yang eh, tertarik ke late antiquity, em, kayaknya ini perlu pembumian Syria ke diskursus IAT itu kayaknya perlu. Ini untuk membuat harapan Anas dan Mas Muammar menjadi terwujud juga ya. Biar nanti lulusan S1 atau S2 IAT Indonesia bisa menambahkan dalam CV-nya Syriak pasif gitu. Asik. Asik. Fighting. Syria pas. Intermediate, Syriak intermediate Direct gitu. enthusiasm. Nggak masuk dalam CV dong. Di bio IG-nya ada bio IG. Aduh. Tapi kita bisa masukkan tiga loh. Kan Aramaik tidak berbeda, tidak jauh berbeda dengan ini. Hebrew sebenarnya kalau aku terbantu belajar bahasa Syriak dari Hebrew, kalian bisa terbantu belajar Hebrew dari Syriak sebenarnya. Jadi kalau dimasukkan ada tiga bahasa sekaligus. Syriac Intermediate, Hebrew Basic, Aramaic Basic. Langsung sekali Ih, dayung ngeri. tiga pulau Syria ternama. intermediate. Klaimnya loh intermediate. Itu kita hasil terjemahan kita sama dengan Jacobs loh. Mengkritisi Asik. lah ya. Dengan mengkritisi dengan kebijakan. Dengan bijak. Gimana coba? Kalau kurang intermediate apa itu? Kalau bukan udah masuk low advance. Kalau di Polis ada satu institut bahasa di sini yang sangat terkenal dan mahal, Polis namanya. Dia punya leveling a basic, low intermediate, high intermediate, low advance, high advance. Baru fluent. Nah, Kita kita high ya, masuknya high intermediate. mungkin sudah naik ke high intermediate atau masuk low advance. Low advance. Malah malahan Oh, hihihi. sih kita udah nambah tiga bahasa dalam CV. Itu kalau ngelamar jadi dosen ditolak sih politik jelas. Politik. Kapan-kapan tuh Pak Maumar harus ikut ini. Kita udah fasilitasi mimpinya.
Mm-mm. Anas, Mas Muammar, Anas. siapa lagi? Mbak Lin udah beranjak dari isu late antiquity. Jujur Li, di ayat orang-orang yang kukenal ya, tidak banyak loh yang menekuni late antiquity, apalagi yang mengikuti isunya. Em, Mas Muammar nggak belajar sirak, tapi me- melontarkan bola, melemparkan bola late antiquity. Tidak hanya mengikuti isunya, tapi juga masuk ke dalam itu dan take part di sana. Mas Muammar masih, kalau aku melihat ya, yang sekarang em, yang sekarang masih eksis, misalnya Pak Sahiron itu dulu yang perkenalkan diskursus, apa, perdebatan scholarship ini, late antiquity ini, dan Pak Sahiron tidak mendalami bahasa-bahasa Semit sehingga hanya memperkenalkan diskursusnya. Beliau sendiri juga tidak tidak masuk ke dalam sana gitu. Em, Terus kalau nggak salah beliau juga tidak sedalam itu mendalami yang late antiquity. Mbak Lin melanjutkan itu, tapi sekarang sudah pindah isu. Terus em, sekarang Mas Muammar yang menghidupkan kembali. Dan dengan Zalantine kemarin, adanya kehadiran Zalantine kemarin, kita bisa menduga itu cukup serius berarti setidaknya di IAT Jogja ya. Dan IAT-IAT yang lain kan ya kemungkinan sama, hanya memperkenalkan scholarshipnya, tidak masuk ke dalamnya. Dan kalau baca teks-teks Syriak, kita hanya menerima pembacaan penulis artikel atau buku itu. Apalagi kalau di em, bukunya Emran yang apa ya, Aramaic Gospel, The Quran and Aramaic Gospel Tradition atau apa itu kan dia tidak menyertakan teks dalam Next. dalam Syriak sama sekali, dalam skrip Syriak sama sekali. Semuanya hasil pembacaan dia. Jadi kayak tidak memberikan, tidak cukup. Kalau aku sekarang agak cynical melihatnya ya, tidak cukup generous untuk memberikan em, teksnya ke dalam kepada pembaca. Padahal dengan memberikan teks itu pembaca bisa bisa mengajukan banding ke dia, bisa semacam semacam itu. Dia lebih generous di bukunya tentang perempuan, tentang queens, the prophets, the goddesses. Di situ dia kasih foto inskripsinya, dia kasih inskripsinya, transliterasinya, pembacaannya. Dia lebih generous di sana. Dan sekarang kita sedikit banyak sudah mulai masuk ke sana. Kalau Jacobs ini, Jacobs menurutku dalam scholarship em, intertextuality dengan teks Syriac, em, karena yang Hebrew, yang Mishnah aku itu sudah terlalu jauh ya. Jadi aku masuknya lewat Syriac, dan Aramaik belum. Yang di Syriac at least itu yang hanya Syriac cuma Jacobs, yang sisanya meng- membawa serta Hebrew sedikit-sedikit. Dan kalau sedikit aku masih bisa mengikuti. Dan dalam eh, scholarship yang itu, yang menyertakan Syriac dan Hebrew sekaligus, itu sebenarnya yang diperkenalkan adalah tradisi. Dan kita biasanya kalau membaca itu dalam diskusi yang aku dan teman-teman di Jogja pada saat itu setidaknya, itu yang Syriacnya kita skip, kita nggak baca karena kita nggak bisa. Kami sih, kami nggak baca karena kami nggak bisa. Jadi kami baca terjemahannya, kemudian terjemahan itu dan argumennya cocok nggak, sebatas itu. Kita kita berarti melanjutkan apa yang sudah digagas oleh Pak Sahiron, dilanjutkan Mbak Lin, sekarang dilanjutkan Mas Muammar. Kita lanjutkan itu ke tahap selanjutnya, take it one level further. Kita masuk ke sana dan ya nanti kalau kita cuman, kalau aku itu ya agak terbatas mobilitasku, tapi kalian kan masih ada satu jenjang lagi. Jadi kalau
sekarang kalian sudah masuk ke em, elokuensi di bahasa, profisiensinya, kamu bisa tambah Syriac, Intermediate, Hebrew, Aramaic, Basic. Kamu bisa melanjutkan di jenjang selanjutnya itu untuk masuk ke sana, eh, masuk ke tradisinya, ambil kuliah tentang tradisinya, dan membawa pulang ke Indo pengetahuan tentang itu. Sehingga Indonesia bisa scholarship, scholars, Quranic scholars di Indonesia bisa take part di diskusi yang itu. Kan nggak jauh, kan nggak harus ke Amerika sana. Paling ke sini-sini. Kalau ke sini-sini kan ya sambil umroh nanti mampir ke Jordan. Sambil umroh mampir ke Egypt. Atau gitu-gitulah. Nggak mahal Nunggu buka sebenarnya. lihat bintang jatuh ya. Jadi sebenarnya ini penting terus em, ya kalau kalau L Brands tadi kata Ifah agak bingung ngaturnya, ngatur waktunya, berarti L Brands-nya diperbesar atau kerjasama yang diperluas biar yang em, kelas sidak ini tetap hidup. Nanti Atau biar Mas kalian Hamdi bisa dirayu-rayu apply juga ya. apa? Atau rayuan ke Mas Hamdinya harus lebih kencang lagi. Kayaknya rayuan kita sama wah ini direkam ya. Nggak jadi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.